Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua di materi kuliah kita, yaitu struktur data. Seperti janji saya kemarin, untuk di pertemuan 2 akan saya buatkan video mengenai penjelasan pertemuan 2. Pada pertemuan 2 kali ini kita akan membahas mengenai sistem bilangan ya. Walaupun pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama, kita sudah menggunakan juga secara tidak langsung mengenai sistem bilangan, namun akan lebih kita perdalam atau akan kita perjelas beberapa variasi sistem bilangan yang lainnya pada pertemuan 2 kali ini. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Pada dasarnya sistem bilangan itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah sistem bilangan desimal, kemudian yang kedua adalah biner, yang ketiga okta, serta heksadesimal. Nah, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah menggunakan sistem bilangan desimal dan sistem bilangan heksadesimal. Nah, nanti di pertemuan yang kedua kita akan membahas dua sistem bilangan yang lainnya. Namun kita juga akan sedikit mereview mengenai dua sistem bilangan yang pernah kita gunakan pada pertemuan 1 kemarin. Nah, pada dasarnya sistem bilangan ini digunakan sebagai perwakilan untuk mewakili sebuah besaran suatu item fisik. Contoh gampangnya seperti ini. Kalau kita mungkin menyebut antara satu dengan teman yang lainnya ketika bertanya, dari rumahmu sampai kampus jaraknya berapa? Wah, ya jauh, atau dekat, atau agak jauh gitu ya. Sehingga tidak ada sebuah parameter yang fix atau parameter yang bisa dipahami bersama, yang kemudian bisa ada nilai ukurnya yang jelas antara satu orang dengan orang yang lainnya. Karena kalau kita bilang jauh atau dekat atau agak jauh, antara satu orang dengan orang yang lainnya punya nilai relativitas. Mungkin bagi seseorang 1 kilometer itu jauh, tapi mungkin bagi orang lain 1 kilometer itu dekat. Jadi kalau kita bilang hanya jauh atau dekat, itu sangat relatif sekali. Tapi kalau kita memiliki sebuah sistem bilangan yang menyatakan besaran suatu item fisik, mungkin 1, 2, atau 3, pasti semua konsepnya sama, semua persepsinya sama. Kemudian yang kedua, sistem bilangan itu sendiri dikarakteristikkan oleh dua, yaitu pertama basisnya atau radiksnya, yang kedua adalah absolute digit. Contoh gampangnya seperti ini. Kalau kita ambil konsep yang lainnya mengenai basis dan absolute digit, kalau kita dekatkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin jarak gitu ya, jarak. Ada 1, absolute digitnya adalah 1, basisnya adalah kilometer gitu ya. Satuannya adalah kilometer, absolutnya adalah 1 kilometer. Ada pula yang sistem jarak itu mengukurnya menggunakan feet atau ketinggian ya, feet. Berapa ketinggiannya? 1 feet. Atau mungkin kalau kita dekatkan dengan bidang yang lainnya, contohnya adalah currency atau mata uang. Absolute digitnya adalah 1 atau 100. Kemudian base rate-nya adalah rupiah, mungkin ada 100 dolar. Walaupun sama-sama satunya atau 100-nya, tapi basisnya atau radiksnya itu berbeda, yang 1 rupiah, yang 1 dolar. Kalau kemudian dikonversikan kan akan menjadi nilai yang berbeda antara 100 rupiah kemudian dikonversikan menjadi dolar, nilainya bisa berubah, atau mungkin 100 dolar dirubah menjadi rupiah juga nilainya bisa berubah. Itu kalau kita dekatkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kalau dituliskan pada rumus ya, pada rumus bilangan itu seperti ini ya. Ada A kali B pangkat N. A itu adalah absolute digitnya, B itu adalah base atau radiknya. Kemudian N itu adalah position value-nya, pangkatnya pangkat berapa? 1, 2, 0, minus 1, minus 2. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya.
Oke, basis yang digunakan di sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Nah, basisnya nanti tergantung dari sistem bilangan yang digunakan. Nanti kita akan bahas di bawah, akan ada penjelasan mengenai basisnya itu sendiri. Oke, ya, ini tadi di penjelasan di awal sudah saya sampaikan bahwa beberapa sistem bilangan yang paling sering digunakan adalah desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang paling sering digunakan di kehidupan kita sehari-hari ataupun nanti pada mata kuliah kita pada sistem informasi biasanya ini yang paling banyak akan kita gunakan, desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Oke, next. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai sistem bilangan desimal. Saya kira sistem bilangan desimal karena sudah setiap hari kita gunakan, mungkin bagi teman-teman semua juga tidak begitu bermasalah ya dengan sistem bilangan desimal itu sendiri. Oke, teman-teman semua, ini sistem pembahasan sedikit mengenai sistem bilangan desimal. Untuk sistem bilangan desimal, base-nya ini menggunakan basis atau radiksnya adalah 10 atau DK. Karena apa? Karena sistem bilangan desimal itu menggunakan 10 bentuk digit angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dasar penulisannya sama seperti tadi dasar penulisan sistem bilangan, yaitu absolute digit dikalikan base dikasihkan dipangkatkan position value-nya. A kali base-nya adalah 10 atau 10 atau DK, kemudian dipangkatkan dengan position value-nya. Nanti ada di position value-nya di berapa, ribuan, ratusan, satuan, atau puluhan ribu atau jutaan. Itu ya tergantung dari position value-nya. Kalau posisinya pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 gitu ya, nanti menggunakan pangkat. Nah, bentuk nilai desimal dapat berupa integer atau bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Jadi bisa berupa bilangan bulat integer kalau di struktur data atau mungkin di satuan atau di tipe data, biasanya kita kenal dengan integer atau float ya, pecahan itu atau float. Kemudian bilangan desimal juga dapat dituliskan dalam bentuk eksponensial, yaitu dibagi menjadi dua. Pertama adalah mantisa, yang kedua adalah eksponen. Mantisa itu seperti tadi, nilai absolut digitnya, eksponennya adalah pangkatnya atau base dipangkatkan dengan position value, itu eksponennya. Mantisa dikalikan dengan eksponennya. Jadi bisa ditulis, kalau di contohnya bisa ditulis 1234 atau 0,1234 kali 10 pangkat 4, atau bisa jadi 1,234 kali 10 pangkat 3 ya. Oke, next kita lanjutkan sistem bilangan desimal lanjutan. Penulisan base atau radiks setelah absolute digit yaitu A10 atau A desimal. Ini bagaimana penulisan base radiks di dalam sebuah angka nominalnya. Jadi kalau kita bilang 8, base-nya adalah 10 ya, 8 bawahnya adalah 10. Jadi angka 8 ini adalah angka 8 menggunakan sistem bilangan desimal. 10 ini sebagai penanda saja karena nanti akan ada base yang lainnya atau sistem bilangan yang lainnya. Ini contoh penerapannya 4352 base 10 dan 762,15 base 10. Ini dapat diartikan seperti ini ya, ribuan, ratusan, satuan, puluhan, satuan gitu ya. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Ini juga sama ya, karena dia di belakang koma maka 10 pangkat minus 1. Oke, next. Nanti silakan teman-teman semua kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang mungkin belum jelas mengenai apa yang menjadi pembahasan kita, teman-teman semua bisa tanyakan di kolom komentar. Atau mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan di pembahasan selanjutnya, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Nah, nanti ingat teman-teman semua, nanti di dalam proses pembelajaran kita di dalam video ini saya akan sisipkan pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman semua jawab. Nanti saya kirimkan atau saya berikan link di mana teman-teman semua harus menjawab pertanyaan itu. Jadi silahkan simak video ini baik-baik karena di dalam sela-sela pertanyaan atau video ini nanti akan ada
pertanyaan yang harus teman-teman semua jawab ya. Ada pertanyaan yang harus teman-teman semua jawab. Kemudian yang kedua adalah sistem bilangan biner. Kalau tadi adalah desimal, yang sekarang adalah biner. Nah, sistem bilangan biner ini menggunakan basisnya adalah basis 2 atau binary. Menggunakan dua macam simbol bilangan yaitu 0 dan 1. Nah, kalau di dalam komputasi yang sering kita kenal dengan dia sistem bilangan untuk bahasa mesin ya, karena mesin itu dia hanya mengenal on dan off, sehingga diwakili di dalam bilangan biner yaitu 0 atau 1. Kalau 0 itu off, kalau 1 itu on. Kemudian penulisan base radix-nya bersama seperti desimal, hanya bedanya adalah setelah absolute digit, kemudian yang selanjutnya yang duanya adalah ini adalah base-nya atau radix-nya, dan dasar penulisannya juga sama, hanya bedanya pada base-nya saja. Oke, ini contoh penulisannya 01001 0011 base-nya base 2. Nah, nanti ini binernya, nanti kalau desimalnya seperti apa tinggal nanti kita konversikan saja. Jadi di bawah akan ada menu bahasan bagaimana cara kita mengkonversikan bilangan biner menjadi desimal dan yang lainnya, jadi bilangan yang lainnya. Kemudian bilangan oktal pembahasannya adalah karena bilangan oktal ini basisnya adalah 8, menggunakan 8 simbol angka atau digit angka dari 0 sampai 7, maka dia disebut sebagai sistem bilangan oktal. Kemudian penulisan radixnya juga sama dengan bilangan yang lainnya, hanya saja karena base-nya atau basisnya menggunakan 8, maka di sini base-nya diganti 8. Sebetulnya sama seperti oktal maupun desimal. Kemudian simbol base-nya kita taruh di bawah supaya tahu bahwa 347 ini base-nya adalah base basisnya adalah basis oktal ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bilangan heksadesimal. Ini kita sudah gunakan kemarin pada pengalokasian alamat memori ya, pengalokasian alamat memori. Menggunakan basisnya adalah 16 dari 0 sampai 9, kemudian A, B, C, D, E, F ya. Penulisannya juga sama, bahwa A kali 16 pangkat N. Absolute digit kali konvers dipangkatkan position value-nya. Oke, sistem bilangan heksadesimal. Oke, selain sistem bilangan, yang kedua akan kita bahas juga mengenai satuan data. Karena satuan data ini erat kaitannya dengan pengkonversian bilangan. Ya, nanti kita akan mengenal, saya yakin kalau teman-teman semua anak-anak sudah milenial ketika lahir ataupun mungkin dalam masa kecilnya sudah berkenalan dengan komputasi, dengan perhitungan, dengan komputer, saya kira mungkin satuan data ini sudah menjadi hal yang familiar gitu ya. Beda kalau mungkin di generasinya saya yang komputer itu masih merupakan barang yang sangat mewah dan tidak semua orang bisa menggunakan gitu ya. Kalau saya yakin teman-teman semua bisa atau sudah banyak paham mengenai satuan data. Oke, mari kita ulas, mari kita diskusikan mengenai satuan data ini. Oke, komputer bekerja atas dasar sistem biner berupa 01 yang disebut dengan bit, karena komputer itu sendiri kan sebuah mesin, perangkat elektronik, dia bekerja menggunakan dasarnya adalah bilangan biner yaitu 01, karena kalau arus listrik kan kita kena listrik atau arus itu dia mengenalnya dengan on atau off, kalau hidup atau mati gitu ya, hidup atau mati. Nah, dikenal dengan istilahnya bit ya, kalau di dalam satuan data namanya bit. Satu angka 0 itu 1 bit, 1 itu ya 1 bit. Oke, penjelasannya bit merupakan satuan data terkecil dalam sistem komputer. Jadi data yang terkecil itu adalah bitnya, 1 bit. Oke, kemudian bit-bit itu 01 itu digunakan untuk menyusun karakter apa saja. Adapun satu karakter itu ada yang dinyatakan 8 bit atau dinyatakan juga 16 bit, tergantung dari pengkodean yang digunakan. Ada yang menggunakan pengkodean versi 8 bit, ada juga digunakan pengkodean versi 16 bit. Kalau teman-teman semua mungkin yang belajar mengenai IP, kan ada IPv 4 sama IPv6 ya. IP-nya ada IP yang menggunakan
bilangan heksa, ada lagi yang menggunakan bilangan desimal biasa. Itu karena dia menggunakan bitnya yang ada yang 8 bit, ada yang 16 bit, bit base heksa sama bit base-nya okta ya. Oke, kita lanjutkan mengenai satuan data yang awal, yaitu byte. Oke, satuan data byte ini memuat dalam satu byte terdapat 8 bit. Jadi dalam satu satuan byte ada 8 bit angka ya. Ada 8 angka binirnya, ada 8 bit ya. Satu byte 8 bit. Oke. Nah, seringkali digunakan pada karakter dengan sistem ASCII atau EBCDIC ya, byte-nya. Satuan yang kedua adalah kilobyte. Kita naiknya 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Kemudian yang ketiga adalah megabyte. 1 megabyte adalah 1024 kilobyte atau 1.048.576 byte. 1 megabyte 1024 kilobyte atau 1.046.576 byte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte atau berapa itu? 1 miliar ya. 1 miliar sekian byte. Kemudian terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Pentabyte, 1 pentabyte adalah 1024 terabyte ya. Terabyte. Kemudian yang ketiga adalah sistem pengkodean. Itu tadi satuan-satuannya. Yang ketiga adalah sistem pengkodean. Oke, mungkin di sini saya ingin bertanya pada teman-teman semua, kenapa 1 kilobyte tidak 1000 byte? Kenapa? Saya ingin bertanya di sini. Saya membuka sebuah pertanyaan. Silakan teman-teman semua jawab di kolom komentar. Kenapa 1 kilobyte ya tidak sama dengan 1000 megabyte? Oke, silakan jawab. Silakan sebutkan NIM, sebutkan namanya, kemudian silakan jawab di kolom komentar. Kenapa? Apa alasannya? Kemudian 1 kilobyte kok tidak sama dengan 1000 byte, sama seperti di aturan kilo dan lain sebagainya. Biasanya kalau 1 meter sama dengan 1 kilometer sama dengan 1000 meter, atau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, kenapa untuk di byte ini 1 kilobyte tidak sama dengan 1000 megabyte? Kenapa 1 megabyte tidak sama dengan 1000 kilobyte? Kenapa? Oke, silahkan cari jawabannya, kemudian jawab di kolom komentar. Oke, sekalian untuk presensi, untuk melihat apakah teman-teman semua menyimak video ini dari awal sampai pada pertemuan kali ini. Oke, next. Kita lanjutkan, ataupun nanti ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di kolom komentar juga. Boleh ya. Yang ketiga, bab ketiga mengenai sistem pengkodean. Di sini akan ada beberapa macam sistem pengkodean yang digunakan oleh komputer untuk melakukan komputasinya, dari digit biner, kemudian apakah sehingga dia bisa menghasilkan sebuah outputan huruf, angka, ataupun simbol. Bagaimana sistem pengkodeannya dan apa saja jenis pengkodean yang digunakan, atau kalau dia menggunakan kode tertentu maka dia akan menghasilkan nilai berapa dari dari angka yang dimasukkan atau dari angka yang diproses. Oke, kalau penjelasan singkat mengenai sistem pengkodean, yaitu sistem yang digunakan untuk mengkodekan karakter bermacam-macam. Jadi setiap karakter yang kita masukkan ketika kita memencet K, itu kemudian komputer merekam, mengolahnya seperti apa sehingga kemudian bisa diterjemahkan atau sehingga bisa memunculkan tulisan K di dalam layar kita atau pada layar kita. Jadi tidak serta-merta kemudian ketika kita tekan A dia langsung muncul A, tapi ada proses pengkodean yang penerjemahan di dalam komputer kita sehingga kemudian dia muncul huruf A ketika kita menekan keyboard kita A, gitu ya. Kenapa kemudian cepat? Ya karena ada proses pemrosesan, prosesnya sangat cepat sekali ya.
sehingga dia langsung bisa muncul huruf tertentu gitu. Tapi di balik layarnya sebenarnya ada beberapa proses pengkodean yang dilaksanakan oleh sistem komputer kita. Yang kedua, data disimpan dalam memori komputer menempati posisi 1 byte yang menggunakan kombinasi dari digit biner. Oke, sekali lagi kita review ke atas. 1 byte terdiri dari berapa bit? 1 byte terdiri dari berapa? Oke. Ya, 1 byte terdiri dari 8 bit biner. Oke, yang ketiga adalah bisa 8 bisa 16 ya, tergantung nanti bit yang kita gunakan. Komputer berbeda dalam menggunakan kode biner untuk mewakili sebuah karakter. Nah, untuk mewakili sebuah karakter bisa menggunakan kode biner yang berbeda-beda ya. Kalau kita huruf A, nanti kode binernya berapa, A besar kode binarnya berapa, A kecil kode binarnya berapa, bisa berbeda-beda. Nah, ini di dalam pembahasan ini ada beberapa bentuk pengkodean yang akan digunakan, yaitu BCD, kemudian FCDIC, kemudian ASCII dan Unicode. Oke, kita lihat ke pembahasannya. Ya. Yang pertama adalah BCD, binary code desimal. Ini biasanya digunakan oleh komputer generasi pertama yang menggunakan kode desimal untuk mewakili digitnya. Karena komputer generasi pertama ini diciptakan bukan untuk kemudian desain grafis dan lain sebagainya, tapi diciptakan untuk melakukan komputasi, untuk melakukan perhitungan, maka ya dia hanya membutuhkan perhitungan saja. Oke, kita lanjutkan kembali di pembahasan selanjutnya ke sistem pengkodean yang selanjutnya, yaitu sistem pengkodean menggunakan extend binary code decimal interesting code. Oke, ini masih menggunakan sistem 8 bit sehingga karakter yang bisa disediakan adalah 2/8 karena menggunakan kode biner ya. 2/8 8 bit, 226 karakter. Rata-rata digunakan pada generasi ketiga. Ini kalau teman-teman mau lihat di modulnya, di bawah ada beberapa kode baik ASCII, EBCDIC ataupun BCD kode ya. Kode-kodenya apa saja, kemudian pengkodeannya, kalau bilangan ini pengkodeannya seperti apa, nanti bisa kita lihat di bawah. Oke. Untuk yang ketiga, pengkodean yang ketiga adalah ASCII yang seringkali digunakan pada pengkodean kalau kita mau memberikan perintah enter gitu ya. If key ASCII enter, kalau dulu yang menggunakan Visual Basic seringkali menggunakan kode-kode ASCII seperti ini untuk memberikan perlakuan kepada sistem kalau dia spasi di enter atau spasi ditekan atau enter ditekan atau tombol yang lainnya ya, menggunakan simbol-simbol kode ASCII ya, dikembangkan oleh American Note Standard Institute. Masih menggunakan 8 bit, tapi variasinya lebih bervariasi. Ada hurufnya, angka, spesial karakter, termasuk juga simbol Yunani, dan karakter grafisnya juga sudah termasuk dalam pengkodean ASCII ini ya. Kemudian ini generasi yang terbaru pengkodeannya, yaitu ini tadi ya, EBCDIC. Ini bentuk tabel EBCDIC-nya. Kalau dia 0 atau 0 berarti heksanya 0 dan 0 ya, 0 dan 0 bit. Dia menggunakan pengkodean heksadesimal 0 sampai F. 0 itu kosong, bukan 0 ya, 0 itu kosong. Oke. Nah, ini pengkodeannya, dan pengkodean lainnya bisa dilihat teman-teman semua. Ini ASCII 8 bit ya, ini bentuknya ada desimalnya, ada heksanya, karakternya nanti dia akan merepresentasikan karakter apa. Oke, kalau karakter bentuknya seperti ini mungkin simbolnya seperti ini, heksanya 80, desimalnya 128. Nanti bisa dilihat teman-teman semua diurutkan. Kalau mungkin simbol seperti ini, nanti kode decodernya apa atau kodenya seperti apa. Oke.
Yang keempat adalah Unicode. Nah, Unicode ini lebih baru karena ini yang sudah menggunakan 16 bit, sehingga karakternya dia sudah lebih banyak, yaitu 65.536 karakter. Ini termasuk simbol huruf Arab, huruf Cina dan lain sebagainya. Kalau sekarang komputer gitu ya kebanyakan sudah menggunakan 16 bit minimal ya, minimal 16 bit. Kalau sistem operasi kan ada yang 32 sama 64 bit itu ya, itu lebih beda pembahasan nanti. Untuk sistem operasi bisa di sistem operasi, mata kuliah sistem operasi. Oke, Unicode pengkodenya 16 bit, dia bisa menampung 65.536 bentuk karakter ya, karakter. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana konversi bilangan, kalau mungkin dari bilangan A ke bilangan B dan dari bilangan yang lainnya. Yang pertama dari bilangan desimal ke biner. Nah, bagaimana kita mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner? Ini urutan-urutan cara-caranya. Yang pertama adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2 basis biner sampai tidak bisa dibagi lagi. Jadi kalau ada 10, nanti kita bagi 2, hasilnya berapa, 5 bagi 2, hasilnya berapa, nanti sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Kemudian sisa pembagian diurutkan dari bawah ke atas dalam format 8 bit, nanti diurutkan. Nah, contohnya ini bagaimana cara kita akan menghitung kalau 89 base-nya adalah desimal dikonversikan menjadi biner. Bagaimana cara menghitungnya? Ini caranya ditunjukkan di slide selanjutnya. Ini perhitungannya. 89 bagi 2 sisa 44, hasilnya adalah 44, sisanya adalah 1. 22 bagi 2 sisa 0. Nah, kemudian 11, hasilnya 11 dibagi 2 sisa 0. 11 bagi 2 5, dibagi 2 sisa 1, hasilnya 2. 22 bagi 5 bagi 2, 5 dibagi 2, hasilnya 2, sisa 1. 2 dibagi 1, 2 habis ya. 2, hasilnya sisa 0, hasilnya 1. 2 dibagi 2, hasilnya 1, sisanya adalah 0. Nah, kemudian diurutkan dari bawah ke atas, dari 1 0 1 1 0 0 1. Ini adalah biner dari 69. Nih, kemudian dibagi, tadi ada 89 ya, 89 bit biner. Oke. Yuk, next, selanjutnya mengenai konversi bilangan desimal ke oktal dari base 10 ke base 8. Ini caranya juga sama, yaitu dengan membagi 8 ya, dibagi 8 sampai di habis ya, terus dibagi 147 dibagi 8, 18 sisa 3, 18 dibagi 8 sisa, hasilnya 2, sisa 2 ya, dituliskan dari bawah ke atas, sama dibagi dengan base nya. Kemudian desimal ke heksadesimal juga dilakukan hal yang sama, dibagi dengan 16. 123 dibagi 16, hasilnya berapa, sisanya ditulis. Hasilnya berapa, sisanya ditulis. Nah, karena heksa dia tidak mengenal angka 11, maka dia mengenal angkanya B. Sisa 11 dikodekan menjadi B. 123 desimal sama dengan 7B base 16 atau heksadesimal. Kemudian konversi bilangan dari biner ke desimal. Bagaimana kalau sebaliknya? Tadi desimal ke biner, sekarang biner ke desimal, yaitu dengan cara kita mengkalikan dengan radic dan position value-nya. Jadi kalau ada satu bilangan binernya 110 101, biner dikonversikan menjadi desimal, tinggal dikalikan. Satu yang depan ini, oke, ini dari belakang ya. Satu yang dekat dengan base-nya, dengan radix-nya, sepertinya di sini dengan radix-nya adalah 1 kali 2 pangkat 0. Berarti ini adalah pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 ya. 1 2 3 4 5 6 pangkat 5. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0 ya, berapapun dikalikan 0 ya 0 ya. Kemudian 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1 kali 2 pangkat 2 4 kali 1 4. Ini 0, 2 pangkat 4 16, 1 kali 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kemudian dijumlahkan.
maka hasilnya adalah 1100101 biner. Ketika dikonversikan menjadi desimal, hasilnya adalah 53 desimal. Oke, next ke perhitungan selanjutnya. Konversi bilangan biner ke oktal. Konversi bilangan biner ke oktal ini dengan cara membagi digit biner tersebut ke dalam 3 digit dari kanan. Jadi kita bagi dulu. Kalau ada bilangan biner seperti ini, maka kita bagi 3 dulu. 1, 2. Jadi ini 3, kemudian kita masukkan 3, 0, 1, 1, 1, 0, 1, hasilnya dari ini, kemudian 10 yang akan dikonversikan. Kemudian kita konversikan, ya. 1 kali 2 pangkat 1 1 kali 2 pangkat 1 berapa hasilnya? 1 kali 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 sama dengan 1. 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 1. 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 1 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 0. Ini yang depan adalah ini pangkat 0 dulu ya, pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kenapa ini tidak dihitung? Karena dia semua bilangan yang dikalikan 0 ya pasti hasilnya 0. 0, 2, 1. 0 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Ini juga sama. 1 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 0 sama hasilnya adalah 1. 0 kali 2 pangkat 1 hasilnya adalah 0. 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Yang di depan juga sama, ya. 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka dituliskan dari 0 1 0 1 0 1 0 1 1 biner sama dengan 253 oktal. Jadi tetap dikalikan dengan binernya ya. Cuma binernya kalau di oktal dia harus dibagi menjadi 3 bagian dulu. Kemudian konversi bilangan biner ke heksadesimal. Sama seperti kalau dari biner ke heksadesimal, dia dibagi menjadi berapa? 4 bagian. Kalau oktalnya 3, kalau heksadesimalnya dibagi 4 bagian. Nah, kemudian dikonversikan tadi, ya, dikalikan dengan 2. 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 11, karena 11 ini adalah desimalnya, ini hasilnya 10 adalah kode desimalnya. Kalau di heksa kan dia tidak mengenal angka 10, dia mengenalnya A. Demikian pula 11, dia tidak mengenal angka 11, dia mengenalnya adalah B. Maka A, B heksa dari biner 1010 1011 adalah A, B base heksa desimal. Maaf ini ada karena di komplek jadi ada bermacam-macam suara. Ya. Yang ketujuh, kita konversi bilangan dari oktal ke desimal. Bagaimana kalau base 8 kita konversikan menjadi base 10? Oke. Caranya juga sama. Base 8 untuk ke base 10 kita pangkatkan dengan position value-nya, radic dan position value-nya. 1 kali 8 pangkat 0, kemudian 7 kali 8 pangkat 1, dan 3 kali 8 pangkat 2. Kemudian hasilnya dijumlahkan akan menghasilkan 249, ya. Maka dituliskan di sampingnya. Kemudian oktal ke biner. Dengan cara mengonversikan setiap satu digit oktal menjadi 3 digit biner kebalikannya, ya. Satunya diubah menjadi biner, 7-nya diubah menjadi biner, jadi sendiri-sendiri diubahnya. Diubah menjadi binernya masing-masing, diubah menjadi 3 digit biner. 71 hasilnya adalah, kalau hasilnya dia 001, berarti depannya tambahi angka 00. Ini kalau nanti digabungkan kan jadinya 1000111. Ini 1001111 tambahi 2. Kenapa? Karena jumlahnya dia adalah 8 bit, ya, 8 bit. Jadi dia jumlahnya harus 8 karena di angka bit
binernya. Jadinya 00111001. Nah, ini kenapa kok ada 0? Karena di di sistem pengaduan kan 8 atau 16 gitu ya. Jadi kalau dia kurang ya dia ditambahi 8, 4, 4. Dia dibagi menjadi harus ada 8, kalau kurang ya tambah 0. Karena 0 dikalikan berapapun dia tetap hasilnya adalah 0. Selanjutnya ke konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal. Bagaimana cara kita mengkonversikan dari oktal ke heksa, dari base 8 ke base 16. Oke, ini tidak dapat dilakukan secara langsung, beda dengan bilangan-bilangan yang lainnya, tapi harus dikonversi dulu ke desimal. Jadi oktalnya kita konversikan dulu ke desimal atau biner. Jadi boleh milih salah satu yang paling enak mana, mau dikonversikan ke oktal atau dikonversikan ke desimal. Kalau di sini dicontohkan dikonversikan dulu ke biner baru ke heksa. Oktal tadi 243 base 8 ini dipisah-pisah, kemudian dari oktal ini dia dipecah menjadi, atau dikonversikan menjadi biner dulu. Setiap satu angkanya, setiap satu digitnya dikonversikan menjadi biner. Nah, setelah dikonversikan menjadi biner, kemudian angka-angka itu dari angka binarnya 3 kan, dia dibagi tadi ke heksa dibagi menjadi berapa? 4 ya. Jadi 110, ini 110 kurang 1 berarti ngambil 1 dari sini, 0 tarik ke sini. Kemudian 0 nya yang depan sisanya 0 taruh sini, satunya taruh sini, kemudian ngambil 0 dari sini, 0 dari sini, kemudian 1 dari sini. Ya, 1 dari sini. Jadi dia pas 4. 1010 0011. Nah, dari biner kemudian baru dia dikonversikan menjadi heksa. 1010 ini berapa desimal sebenarnya? Mau langsung di heksa juga boleh kalau bisa. Tapi sebaiknya kemudian dihitung dulu ke desimal. Di sini ada desimal, sebenarnya berapa desimalnya, kemudian berapa heksanya, kan nanti dia akan lebih mudah untuk mengkonversi ke situ. Ini benarnya kurang 1 kolom ya. Nah, bisa untuk ke desimalnya sebelum ke heksanya. Ya. Oke. Jadi melalui biner dulu atau desimal dulu ya. Selanjutnya adalah heksadesimal ke desimal. Itu ketutupan tulisan desimalnya. Caranya sama, kalau ke desimal dia mengalihkan kepada masing-masing redik dan position value-nya. 8F base 16 kalau dijadikan desimal adalah F dikalikan 16 pangkat 0 sama dengan 16, sama dengan 15, karena F itu nilainya adalah 15. 16 pangkat 0 ya 16 pangkat 0 ya 1 ya. 16 pangkat berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. F dikalikan dengan 1, 15 kali 1 sama dengan 15. Kemudian ya selanjutnya adalah 8 kali 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 ya 16 bilangan itu sendiri. Maka 8 kali 16 sama dengan 128. Hasilnya adalah 143. Maka dapat dituliskan 8F base heksadesimal sama dengan 143 base desimal. Nomor 11 adalah konversi bilangan heksadesimal ke biner. Bagaimana heksadesimal dikonversikan ke biner? Dengan cara mengkonversikan setiap satu digit heksanya dibagi menjadi 4 digit biner ya. Setiap satu di F itu 15, kemudian dijadikan dia menjadi biner dengan cara dibagi menjadi 2. 15 bagi 2 hasilnya berapa, kemudian diurutkan. Sama dengan juga dengan 8 dibagi 2 dibagi 2. Jadi dia akan menghasilkan digit binernya berapa. Jadi dibagi 2, sisanya dituliskan sama seperti di awal ya, di pertemuan awal mengenai dari desimal ke biner. Ya, bedanya kemudian harus kita konversikan ke heksa. Konversi bilangan heksadesimal ke oktal ini sama, harus dikonversikan dulu ke biner atau dikonversikan dulu ke desimal. Ya, sama ketika dari oktal ke heksa juga tidak bisa secara langsung tapi harus dikonversikan. Cara perhitungannya pembagiannya sama, kalau heksa ke biner dijadikan 4, kemudian setelah itu dibagi menjadi 3, baru dia dikonversikan menjadi desimalnya atau dikonversikan menjadi oktalnya, dikalikan dengan 2. 1 kali 2 pangkat
0, 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, 4, ditambahkan dengan 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Oke, ini sudah habis pembahasan kita mengenai struktur bilangan, mengenai sistem bilangan. Tadi kita sudah belajar mengenai sistem bilangan. Ada desimal, ada biner, ada oktal, ada heksadesimal. Kemudian kita berbicara mengenai satuan. Kemudian kita berbicara mengenai pengkodean dan bagaimana cara kita untuk mengkonversikan dari bilangan-bilangan itu sendiri. Oke, teman-teman semua, demikian penjelasan saya untuk pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap stay di rumah aja, kuliah dari rumah, kuliah PSI aja. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan diri sendiri ataupun keluarga dan lingkungan sekitar. Jangan lupa cuci tangan, tetap berdoa, mudah-mudahan cobaan ini cepat berlalu, cepat selesai, dan kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Saya akhiri sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada sesuatu yang pengen didiskusikan, ada sesuatu yang pengen ditambahkan mengenai penjelasan-penjelasannya, silahkan tuliskan di kolom komentar bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.